أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Allamal Quran, Dia yang telah mengajarkan kepada siapa? Man sya'a, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Mengajarkan apa? Yakni kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Khalaqal insan, Dia Allah yang menciptakan manusia. Ail jinsu, yaitu jenis manusia. Allamahul bayan, mengajarinya untuk pandai. Al bayan ain nutku, yakni berbicara. Di dalam banyak literatur kitab tafsir, kata an-nutqu itu adalah kalau kita sering memperhatikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bahasa di seluruh dunia ini, kira-kira kalau dihitung berapa ribu atau berapa juta. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa yang macam-macam. Bahkan bahasa Indonesia saja, bahasa Jawa saja ada bahasa Jawa yang begini begitu dan sebagainya. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan ilham atau inspirasi? Kenapa antara orang Tegal dengan orang Madura berbeda, orang Madura dengan orang Lombok berbeda, padahal masih satu bangsa? Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Bagaimana dengan kemudian suku-suku yang bangsanya juga bangsa lain? Pertanyaannya, siapakah yang menginspirasi atau mengilhami mereka berbicara dengan bahasa yang sedemikian berbeda-beda itu? Itulah Allah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu, matahari, wal qamaru, dan rembulan, bihusban, mereka itu atau keduanya itu menurut perhitungan. Maksudnya keduanya beredar sesuai tatanan atau perhitungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara bisa bayangkan apabila misalkan matahari itu dia tidak diatur oleh Allah, ya, tidak diatur oleh Allah, seperti manusia gitu. Ada yang bisa diatur, ada yang tidak. Kadang bisa diatur, kadang tidak bisa diatur. Itu kira-kira seperti apa nasib kita? Kita ini kan sangat kecil. Lalu kemudian Allah juga memiliki makhluk bernama matahari yang itu ada dalam ketundukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh setiap pagi terbit dan ketika sore terbenam, taat. Lalu bayangkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lain pada matahari yang setiap hari menyinari bumi kita itu. Maka surah Ar-Rahman ini adalah satu surah yang banyak berbicara tentang kuasa Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, dan tumbuhan. Ai ma la saqalahu minan nabat, jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang. Ya, berarti semacam rerumputan atau yang lebih kecil dari itu, jamur dan sebagainya, yang kadang bisa hidup di kedalaman bangunan yang paling kokoh sekalipun, yang bisa hidup di wilayah-wilayah yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu namanya najm. Wasyajaru aymala saqa, dan pohon-pohon, syajar, pohon, jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki batang, ya, berarti yang besar-besar. Yasjudan,
kedua-duanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah yakhda'ani lima yurid minhuma. Keduanya, baik rerumputan maupun tumbuh-tumbuhan besar itu, keduanya tunduk pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Allah berkehendak itu tumbuh-tumbuhan menjadi penyakit bagi manusia, jadi penyakit, jadi obat ya jadi obat, memberi manfaatnya memberi manfaat, memberi madarat yang memberi madarat. Pada intinya adalah semua itu benar-benar ada dalam kuasa Allah. Kalau ditanya adakah teknologi yang bisa mengatur semuanya, tentu saja tidak ada. Inilah kekuasaan Allah. Teman-teman semua, kita akan tutup dengan ayat yang ke-7, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Dia Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca atau timbangan, yaitu menetapkan ats-tsubutul adl, menetapkan keseimbangan sehingga langit bisa terus aman untuk manusia. Bagaimana bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, maka habislah kita. Oleh karena itu, bersama-sama setelah kita merenungkan dari ayat 1 sampai ayat ke-7 tentang kuasa Allah, dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam kehendak Allah. Mari bersama-sama hilangkan kesombongan kita, kembalikan urusan kepada Allah, berikhtiar sesuai apa yang menjadi sunatullah, dan bertawakal sesuai apa yang menjadi kuasa-kuasa Allah. Kita benar-benar 100% tunduk. Demikian kita akan lanjutkan pekan mendatang. Semoga renungan dari surah Ar-Rahman 1-7 ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.